Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan yang baik-baik saja. Ibu tidak akan bosan untuk mengingatkan kembali bahwa kita semua harus mematuhi protokol 5M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, memakai masker, dan mengurangi mobilitas aktivitas di luar rumah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akan mengingatkan kembali kepada kalian untuk mengisi absensi yang linknya sudah ibu kirim melalui Google Form. Dan langsung saja kepada pembelajaran hari ini. Apakah semuanya sudah siap? Harus siap ya, karena meskipun kondisi pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat belajar. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai barisan dan deret aritmatika. Nah, sebelum kita masuk kepada materi barisan dan deret aritmatika, Ibu akan memberikan gambaran terlebih dahulu mengenai fungsi kita mempelajari materi barisan dan deret aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, fungsi dari barisan dan deret aritmatika dalam kehidupan sehari-hari itu tentu saja banyak. Salah satunya misalnya ketika kita ingin menjadi seorang pengusaha, perkembangan usaha yang konstan dari waktu ke waktu tersebut mengikuti baris hitung. Hal itu bisa memprediksi skala keuntungan dan kerugiannya yang didapat menggunakan barisan dan deret aritmatika. Kompetensi dasar dari pembelajaran barisan dan deret aritmatika ini yang pertama 3.5 menganalisis barisan dan deret aritmatika. Yang kedua itu 4.6 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. IPK atau indikator pencapaian dari pembelajaran hari ini yang pertama 3.5.1 mengidentifikasi ciri-ciri dari barisan dan deret aritmatika. Yang kedua 3.5.2 menentukan bentuk umum suku ke N dari suatu barisan aritmatika. Yang ketiga 3.5.3 menentukan bentuk umum jumlah N dari suku pertama suatu deret aritmatika. Dan yang terakhir 4.6.1 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran blended learning, peserta didik diharapkan dapat yang pertama mengidentifikasi ciri-ciri dari barisan dan deret aritmatika dengan percaya diri. Yang kedua menentukan bentuk umum suku ke N dari suatu barisan dan deret aritmatika dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga menentukan bentuk umum jumlah N dari suku pertama suatu barisan dan deret aritmatika dengan penuh tanggung jawab. Dan yang terakhir menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri dari barisan aritmatika. Yang pertama, barisan aritmatika merupakan urutan bilangan teratur. Yang kedua, mempunyai beda atau selisih yang sama. Dan yang ketiga, tidak disertai tanda operasi bilangan. Contohnya penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini ada juga ciri khas dari sebuah barisan, yaitu menggunakan tanda koma sebagai tanda penyambung dengan suku-suku selanjutnya. Selanjutnya yaitu menentukan rumus suku ke N dari barisan aritmatika. Nah, dari barisan aritmatika dapat diketahui bahwa beda atau selisih yang berurutan selalu konstan atau tetap. Nah, perhatikan barisan aritmatika yang ada di dalam layar PPT. Di sana ada barisan aritmatika 1,2, 3,4 dan seterusnya, dan ada 2,4, 6,8 dan seterusnya. Kita tentukan dulu bedanya terlebih dahulu dengan rumus B sama dengan UN min UN min 1. Untuk barisan aritmatika yang pertama itu B sama dengan UN itu 2 dan UN min 1 itu suku sebelum dari suku kedua itu suku 1. Nah, di situ jadi B sama dengan 2 dikurangi dengan 1 yaitu 1. Untuk barisan aritmatika yang kedua itu caranya sama saja. Nah, jika suatu suku pertama dinotasikan dengan A dan beda dinotasikan dengan B, maka suku ke-1 dan suku kedua, suku ketiga dan seterusnya itu dinotasikan dengan U1, U2, U3 sampai dengan UN. Nah, maka dapat ditentukan pada hubungan antar suku-suku tersebut, yaitu pada gambar yang terdapat di dalam layar PowerPoint, yang dimana U1 itu adalah A, U2 adalah A plus B, U3 A plus 2B, sampai dengan seterusnya, sampai dengan UN A plus dalam kurung N min 1 dikalikan dengan B.
Nah, dari bagian yang tadi sudah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa rumus suku ke N adalah UN sama dengan A plus N-1 dikalikan dengan B, dengan keterangan A merupakan suku pertama atau U1, UN merupakan suku ke N, dan B adalah beda atau selisih. Bahas contoh soal yang pertama, yaitu tentukan suku ke-20 dari barisan 2, 6, 10, 11 dan seterusnya. Untuk penyelesaiannya kita ketahui bahwa A sama dengan 2, B sama dengan atau beda sama dengan 6 dikurangi 2 adalah 4. Jadi bedanya itu 4. Yang ditanyakan itu U20. Nah, penyelesaiannya kita tinggal masukkan rumus UN sama dengan A plus N-1 dikalikan dengan B. Maka kita masukkan yang tadi sudah diketahui, yaitu U20 sama dengan 2 ditambah dalam kurung 20 dikurangi 1 dikalikan dengan 4. U20 sama dengan 2 ditambah 20 dikurangi 1 sama dengan 19 dikalikan dengan 4. Maka U20 sama dengan 78. Untuk contoh soal yang kedua, yaitu tentukan rumus suku ke N dari barisan aritmatika 4, 2, 0, -2 dan seterusnya. Untuk penyelesaiannya diketahui A sama dengan 4 dan B atau beda sama dengan 2 dikurangi dengan 4 sama dengan -2. Ditanyakan yaitu rumus suku ke N. Penyelesaiannya yaitu UN sama dengan A, kita masukkan 4 plus N-1 dikalikan dengan B, yaitu bedanya -2. UN sama dengan 4 ditambah itu dikalikan -2 dikali N sama dengan -2N, dan -2 dikalikan dengan -1 sama dengan +2. Tanda kurung kita hilangkan, akan menjadi UN sama dengan 4 min 2N plus 2, maka UN sama dengan 2 min 2N. Selanjutnya kita akan membahas mengenai suku tengah barisan aritmatika. Secara matematis UT atau suku tengah dirumuskan sebagai berikut, yaitu UT sama dengan A plus UN per 2 dengan keterangan UN sama dengan suku terakhir dan T itu sama dengan N plus 1 dibagi 2. Nah, untuk contoh soalnya yaitu suku tengah dari barisan aritmatika adalah 15. Jika banyaknya suku barisan tersebut 11 dan suku keempat bernilai -3, tentukan suku terakhirnya. Nah, untuk penyelesaiannya diketahui dulu UT itu atau suku tengah adalah 15 dan N sama dengan 11. Ditanyakan UN atau suku terakhir. Yang pertama kita cari dulu nilai T dengan rumus T sama dengan N plus 1 per 2. T sama dengan N kita masukkan 11 plus 1 per 2. T yaitu 12 per 2 sama dengan 6. Selanjutnya suku tengah tersebut adalah suku ke-6. Artinya U6 sama dengan 15. Nah, dari hal tersebut kita dapat mengetahui dua persamaan. Yang pertama itu UN sama dengan A plus 5B sama dengan 15 merupakan persamaan yang pertama. Dan yang kedua itu U4 sama dengan A plus 3B sama dengan -3 merupakan persamaan yang kedua. Selanjutnya adalah mencari nilai A dan nilai B dengan mengeliminasi persamaan pertama dan persamaan kedua. Kita eliminasi persamaan pertama dan persamaan kedua yang akan menghasilkan 2B sama dengan 18. Nah, untuk mencari B-nya yaitu tinggal 18 dibagikan dengan 2 akan sama dengan 9. Dari sini kita ketahui bahwa B sama dengan 9. Dan selanjutnya yaitu substitusi nilai B sama dengan 9 ke persamaan yang pertama ataupun persamaan yang kedua, kita pilih salah satu. Di sini saya memasukkan persamaan yang pertama yaitu A plus 5B sama dengan 15. Nah, kita masukkan B-nya sama dengan 9 akan menjadi A plus 5 dikalikan dengan 9 sama dengan 15. Maka A plus 5 dikalikan dengan 9, 45 sama dengan 15. 45 kita pindah ruas menjadi A sama dengan 15 dikurangi dengan 45 akan sama dengan A sama dengan -30. Nah, di sini kita akan menentukan suku terakhir dengan rumus suku 11 sama dengan A ditambah 10B.
Tadi sudah diketahui A sama dengan min 30 dan B sama dengan 9, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Yang pertama itu U11 sama dengan min 30 ditambah 10 dikalikan dengan 9 akan menjadi U11 sama dengan min 30, 9 dikalikan dengan 10 sama dengan 90, maka U11 adalah 60. Jadi diketahui bahwa suku terakhirnya adalah 60. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai sisipan bilangan pada barisan aritmatika. Nah, dimisalkan terdapat sebuah barisan aritmatika dengan beda B atau selisih B. Lalu barisan aritmatika tersebut disisipkan K bilangan di setiap dua bilangan yang berdekatan. Setelah disisipkan bilangan K, maka barisan aritmatika tersebut memiliki beda yaitu B aksen. Nah, untuk menentukan B aksen dapat menggunakan rumus B aksen sama dengan B per K plus 1. Ini hanya sebagai pengetahuan saja untuk kalian ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai deret aritmatika. Di sini dijelaskan bahwa deret aritmatika adalah penjumlahan suku-suku dari barisan aritmatika. Nah, ciri-ciri dari deret aritmatika yaitu merupakan bilangan yang teratur, yang kedua mempunyai beda atau selisih yang sama, dan yang ketiga disertai dengan tanda operasi bilangan. Nah, selanjutnya yaitu menentukan jumlah n pada deret aritmatika. Nah, ketika suatu deret terdiri dari banyak suku, puluhan maupun ratusan suku, maka umumnya deret aritmatika tersebut akan ditulis secara singkat dengan cara menulis beberapa suku pertama dan sebuah suku terakhir, contohnya U1, U2, U3 sampai dengan UN. Nah, dari banyaknya suku dalam deret tersebut belum diketahui secara pasti karena hanya diwakili oleh beberapa suku saja yang tadi sudah disebutkan, yaitu U1, U2, U3 dan seterusnya sampai dengan suku N atau UN. Nah, pada dasarnya jumlah N suku pertama dapat ditentukan dengan cara menjumlahkan N suku pertama yang diminta. Misalkan, tentukan jumlah suku pertama atau S4. Nah, maka dapat menjumlahkan U1, U2, dan U3 dijumlahkan sampai dengan U4 untuk seluruh suku N yang diketahui. Nah, bagaimana jika suku N tersebut tidak diketahui? Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa langkah pertama yaitu mencari tahu berapa jumlah deret aritmatika tersebut dengan menggunakan rumus di bawah ini. Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A plus UN, atau sama dengan Sn sama dengan N per 2 2N plus dalam kurung N-1 dikalikan dengan B. Bisa menggunakan salah satu rumus tersebut ya. Nah, dari kedua rumus tersebut mengandung variabel N atau banyaknya suku. Artinya dapat menggunakan rumus tersebut untuk menghilangkan Sn jika N atau banyaknya suku itu belum diketahui. Nah, maka UN sama dengan A plus N-1 dikalikan dengan B akan sama dengan UN sama dengan A plus BN dikurangi dengan B. Itu adalah B dikalikan dengan N dan min 1 dikalikan dengan B, maka akan menghasilkan A plus BN min B. Kita pindah ruaskan, maka UN min A plus B sama dengan BN, atau sama dengan BN sama dengan UN min A plus B. Maka akan sama dengan N sama dengan UN min A plus B dibagi dengan B, dengan keterangan Sn merupakan jumlah N suku pertama, UN merupakan suku ke N atau suku terakhir deret aritmatika, untuk A sama merupakan suku pertama dan untuk B merupakan beda atau selisih, dengan catatan jika A atau suku pertama, UN merupakan suku terakhir dan B beda atau selisih sudah diketahui, maka nilai N dapat ditemukan dengan cara menggunakan salah satu rumus tersebut. Selanjutnya yaitu contoh soal. Tentukan jumlah deret aritmatika berikut ini, yaitu 89 plus 85 plus 81 plus dan seterusnya sampai dengan min 299. Untuk penyelesaiannya yaitu diketahui A sama dengan 89, UN sama dengan min 299 dan B atau beda atau selisih sama dengan 85 dikurangi 89 sama dengan min 4. Ditanyakan yaitu Sn. Nah, untuk menentukan banyaknya suku N, kita menggunakan rumus UN sama dengan A plus N
min 1 dikalikan dengan B. UN kita masukkan min 299, A kita masukkan 89, dan B atau beda kita masukkan min 4. Maka akan menjadi min 299 sama dengan 89 dalam kurung N min 1 dikalikan dengan min 4. N kita belum ketahui, dari sini kita akan mencari N, yaitu kita pindah ruaskan min 299 dikurangi 89 ditambah 4 sama dengan min 4N. Nah, 4N ini didapat dari min 4 dikalikan dengan N dan min 4 dikalikan dengan min 1. Maka min 392 sama dengan min 4 kita jumlahkan dan kita kurangkan tadi. Maka min 4 sama dengan min 392. Untuk memudahkan kita posisikan seperti itu, maka N sama dengan min 392 dibagikan dengan min 4 akan sama dengan min 98. Tadi sudah dijelaskan bahwa N-nya itu merupakan 98. Maka kita tinggal mencari Sn, yaitu Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A plus UN. Sn, N-nya tersebut 98 menjadi S98 sama dengan N kita ganti menjadi 98 per 2 dalam kurung 89 ditambah UN-nya itu min 299 dan A-nya itu adalah 89 ya. Selanjutnya yaitu S98 sama dengan 98 per 2 89 jadi dikurangi 299. Nah, maka S98 sama dengan 49 itu didapat dari 98 dibagi 2 menjadi 49, dan 89 dikurangi 299 akan menjadi min 210. Maka S98 sama dengan 49 dikalikan dengan min 210 akan sama dengan min 10.290. Jadi jumlah dari deret aritmatika tersebut adalah min 10.290. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai media pembelajaran baretika. Tujuan dari media pembelajaran hari ini adalah agar peserta didik dapat lebih memahami materi mengenai barisan dan deret aritmatika, serta pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Kita ambil contoh, terdapat barisan 2, 4, 6, dan seterusnya, atau U1, U2, U3, dan seterusnya. Di sini kita akan mencari U4 yang belum diketahui. Caranya bagaimana? Kita ambil contoh. Nah, bagaimana sih cara menentukan dari U4? Kita masukkan terlebih dahulu. Di sini saya terdapat bola-bola 2. Di sini 4. Di sini 6. Langkah pertama yang harus kita cari yaitu menentukan bedanya terlebih dahulu. Bagaimana sih cara menentukan bedanya? Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, cara mencari beda atau rumus mencari beda adalah UN min 1 atau sama dengan suku ke N dikurangi dengan suku sebelum ke N. Kita ambil contoh, U2 dikurangi dengan U1, maka akan sama dengan 4 dikurangi dengan 2, hasilnya adalah 2. Kita ketahui bahwa beda dari U2 dan U1 itu adalah 2. Untuk mencari beda selanjutnya kita bisa lakukan U3 dikurangi dengan U2, maka akan sama dengan, karena barisan dan deret aritmatika mempunyai ciri-ciri yaitu dengan beda yang konstan atau tetap, maka otomatis dari beda dari U4 dan U3 itu adalah 2. Dari sini kita dapat ketahui bahwa U4 itu adalah 8. Nah, mungkin sekian pemaparan materi mengenai barisan dan deret aritmatika. Sebelum Ibu tutup, kita harus menyimpulkan bahwa barisan dari deret aritmatika itu memiliki ciri-ciri yang sama. Selanjutnya, yaitu untuk menentukan beda dari barisan dan deret aritmatika, yaitu B sama dengan UN min 1.
Dan untuk menentukan rumus suku ke N dari barisan dan deret aritmatika, yaitu UN sama dengan A plus dalam kurung N min 1 dikalikan dengan B, dengan A merupakan suku pertama, N merupakan banyaknya suku, dan B merupakan beda atau selisih. Dan yang terakhir yaitu menentukan jumlah N suku pertama dari barisan dan deret aritmatika, yaitu Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A plus UN, atau bisa juga menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah dengan N min 1 dikalikan dengan B. Untuk menambah pemahaman kalian mengenai materi barisan dan deret aritmatika, Ibu akan memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang Ibu sudah kirimkan melalui grup WhatsApp, dan pengumpulannya itu paling lambat sampai dengan pertemuan selanjutnya. Bisa dikirim jawabannya melalui email Ibu, yaitu lengganigustiara@gmail.com. Pembelajaran hari ini telah selesai dan Ibu akan mengingatkan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai barisan dan deret geometri. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.